Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat di mana pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah atau berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya. Kita masih dalam bab ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al mustaftin, yaitu bagaimana interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang datang minta fatwa kepada beliau. Seperti apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi pertanyaan-pertanyaan para sahabatnya. Wa kana yadribu lisailil mithala min waqi'ih, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh, memberikan permisalan kepada sahabat-sahabat yang datang bertanya kepada beliau, min waqi'ihi, dari kenyataan yang bisa dilihat, liyattadhiha lahul maqal, agar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi jelas, bi uslubin hakimin muqni', dengan uslub, cara yang sangat-sangat bijaksana dan memuaskan bagi yang bertanya. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau berkata, ya Rasulullah, wulida li ghulamun aswad wa inni ankartu. Ya Rasulullah, telah lahir seorang anak laki-laki bagiku, wa inni ankartuhu, dan aku mengingkari anak itu. Sepertinya itu bukan anak saya. Faqala hal laka min ibil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, memberikan sebuah permisalan, hal laka min ibil, apakah kamu punya unta? Qala na'am, maka sahabat ini berkata, iya, aku punya unta. Qala wa ma alwanuha, lalu Nabi bertanya, apa-apa saja warnanya? Unta-unta kamu itu warnanya apa-apa saja? Qala humrun, maka sahabat ini berkata, merah, saya punya unta merah. Qala hal fiha min awraq, lalu Nabi bertanya lagi, apakah padanya min awraq, ada warna putih kehitam-hitaman? Qala na'am, sahabat itu berkata, iya, ada. Qala fa anna dzalik,
Lalu Nabi bertanya padanya, dari manakah warna itu? Warna putih kehitam-hitaman. Qala la'allahu naza'ahu irqun. Mungkin saja itu karena keturunan-keturunan sebelumnya ada yang berwarna seperti itu, sehingga onta-onta saya pun berwarna seperti itu. Qala, maka Nabi SAW menjawab, fala'alla ibnaka hadza naza'ahu irqun. Juga sama dengan anakmu ini, bisa saja dia juga karena keturunan sehingga dia pun berwarna hitam, berbeda dengan warna kulitmu yang berwarna putih, begitupun kulit istrimu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah singkat ini ketika ada seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi SAW tentang perihal anaknya, kenapa bisa anaknya itu berwarna kulit hitam sedangkan ayah ibunya berwarna putih. Seakan-akan sahabat ini tidak percaya kenapa bisa dia melahirkan seorang anak yang hitam. Maka untuk menjelaskan kepada sahabat ini agar dia bisa yakin bahwa itu adalah benar-benar anaknya, Nabi SAW menjelaskannya melalui contoh dari binatang onta, yang mana bisa saja onta itu lahir dalam keadaan berbeda dengan warna keturunannya, warna dari induk onta itu sama dengan ayam, sama dengan binatang-binatang yang lain, sapi, yang kadang berbeda-beda warna kulit yang keluar dari indukan hewan tersebut. Maka ketika Nabi SAW menjelaskan hal itu, barulah sahabat ini bisa paham dan mengerti bahwa anaknya tersebut memang betul-betul anaknya. Qala Ibnu Hajar, berkata Al-Imam Ibnu Hajar, hadza ar-rajul lam yurid qadhfan. Laki-laki ini tidaklah bermaksud dia ingin menuduh istrinya itu berzina dengan orang lain. Sebab apa? Sebab kenapa bisa anaknya lahir berwarna hitam sedangkan ayahnya, ibunya berwarna putih. Bal jaa sa'ilan mustaftiyan anil hukum. Namun sahabat ini datang bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum. Lima waqa'a lahu minar riba. Sebab ada keraguan di dalam hatinya tentang anaknya tersebut. Falamma duriba lahul masal ad'an. Takkala diberikan kepadanya permisalan, barulah dia bisa paham, barulah dia bisa terima dan yakin bahwa itu adalah merupakan benar-benar anaknya. Adalah cara yang sangat luar biasa dari Nabi SAW yang memberikan sebuah jawaban kepada sahabatnya yang datang bertanya kepada beliau dengan contoh-contoh yang nyata yang dapat diterima oleh akal sehat. Min fawaidil hadis, dari pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah fihi taqdimu hukmil firash ala ma yush'iru bihi mukhalafat asy-syabah, bahwa segala sesuatu dalam hubungan rumah tangga, jika terjadi ada perbedaan-perbedaan pada diri seorang anak dengan ayahnya, maka kita mendahulukan hukmul firash. Hukmul firash itu artinya hukum yang berhubungan dengan suami istri. Seperti ini anaknya, anak siapa? Ketika lahir seorang anak dari pasangan suami istri,
maka mesti kita mendahulukan bahwa itu anak sepasang suami istri, bukan anak orang lain. Kenapa? Karena suami istri dialah yang selama ini tidur bersamanya di atas firash, di atas tempat tidur. Nabi SAW mengatakan al-waladu lil firash. Anak itu lil firash, milik yang tidur bersamanya di atas ranjangnya. Maka kalau seseorang lahir anaknya yang seakan-akan tidak ada kemiripan dengan ayah dan ibunya, maka seseorang harus yakin dan percaya bahwa itu adalah anaknya, dan tidak boleh seseorang itu menuduh istrinya telah selingkuh, menuduh istrinya telah berbuat jahat kepadanya, sehingga dengan itu rusaklah hubungan rumah tangga seseorang. Maka ini wajib untuk dipahami oleh setiap suami, bahwa ketika lahir seorang anak, maka itu adalah milik atau anak yang resmi bersuami istri dengannya, yang biasa tidur bersamanya di tempat tidur. Wa in khalafa launuhu launah, walaupun warnanya itu berbeda dengan warna kulitnya, hatta law kana al-ab abyad wal walad aswad aw aksu, sampai kalau bapaknya putih, anaknya hitam, ataupun sebaliknya, anaknya putih, bapaknya hitam, maka hukum asalnya adalah anak itu adalah milik ayahnya yang tidur bersama dengan ibunya. Kemudian wa fihi annahu la yahillu lahu nafyuhu bi mujarradil mukhalafati fil laun. Seseorang tidak boleh untuk mengingkari daripada anaknya hanya karena berbeda warna kulit. Hal itu adalah bisa saja terjadi karena ada keturunan sebelumnya. Mungkin keturunan kakeknya ataupun kakek sebelumnya lagi yang dia itu berwarna hitam, yang dia punya genetik yang berwarna hitam, sehingga itu hal yang bisa saja terjadi di dalam keturunan seseorang. Wa fihi al-ihtiyatu lil ansab. Dalam ini juga al-ihtiyat bil ansab. Dalam hadis ini perlu kehati-hatian seseorang dalam masalah nasab. Tidak boleh seseorang asal nuduh bahwa itu bukan anak saya, padahal dia tidak punya bukti yang nyata bahwa istrinya itu berzina dengan orang lain. Maka nasab itu mesti betul-betul jelas. Dengan cara apa? Dengan cara Nabi mengatakan al-waladu lil firash. Anak itu adalah milik yang tidur bersama dengan ibunya. Siapapun yang tidur bersama dengan ibunya, tentu suaminya yang selama ini tidur, maka anak itu dinisbatkan kepada yang tidur bersama dengan ibunya. Kemudian wazajru an tahqiqi dhanni su'. Dalam hadis ini juga ada larangan seseorang itu meyakini dhanni su', meyakini prasangka-prasangka buruk, di mana sahabat ini meragukan, dia muncul dalam dirinya prasangka-prasangka tidak benar, seakan-akan ini bukan anak saya ini, kenapa bisa hitam? Saya putih, ibunya putih, kenapa anaknya hitam? Jangan-jangan ini anak tetangga. Ini adalah zannusu, ini adalah prasangka-prasangka buruk yang dilarang seseorang untuk mengikuti dan juga mempercayai daripada
prasangka-prasangka buruk, sebab ini bisa saja datang dari bisikan-bisikan syaitan yang mana ini tidaklah benar sama sekali. Kemudian darbul mathal wa tashbihul majhul bil ma'lum taqriban li fahmi sa'il. Ketika seseorang menjelaskan suatu masalah kepada orang lain, maka ada baiknya dia memberikan contoh-contoh, ya, sehingga dari contoh-contoh itu seseorang mudah untuk memahami daripada al-maqal, memahami daripada suatu pembahasan, ya, sehingga ya, orang-orang yang mendengarkan, yang bertanya tentang suatu masalah itu lebih mudah untuk dipahamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk dan cara beliau dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap orang-orang yang datang bertanya kepada beliau tentang masalah hukum-hukum dalam agama kita. Kemudian berikutnya, wa kana yastadillu bil Qur'anil Karim wa yuhilu alaih. Di antara bentuk dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang yang datang bertanya kepada beliau adalah beliau berdalil dengan Al-Quran. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting, ya, terlebih jika seseorang itu ya datang bertanya tentang hukum, maka mesti kita ya menjawabnya dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering, ya, ketika ada yang bertanya kepada beliau, beliau memberikan jawaban dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sa'id bin Al-Mu'alli radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id ibnu Al-Mu'alli radhiyallahu anhu berkata, kuntu usalli fil masjid, aku pernah salat dalam masjid, fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, ya, di saat saya salat. Tentu salatnya adalah salat sunnah, ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, falam ujibuhu, lalu aku tidak, ya, menjawab daripada panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan alasan dia lagi solat, ya, enggak mungkin dia berbicara di saat dia solat. Faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli, maka setelah aku solat, ya, aku pun datang dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tadi aku lagi solat, ya, ketika engkau memanggil saya, aku lagi solat tadi ya Rasulullah. Faqala alam yaqulillah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah Allah Subhanahu wa taala berfirman, istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, ya, hendaklah engkau menjawab, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya apabila dia memanggil kalian lima yuhyikum, ya, terhadap apa yang dapat menghidupkan, ya, kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada sahabat ini tentang hukum, ya, menjawab daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahwa itu adalah merupakan kewajiban, sehingga, ya, perkara-perkara sunnah mesti kita tinggalkan, ya, ketika berhadapan dengan sesuatu yang wajib, ya. Di saat engkau salat sunnah lalu Rasulullah SAW memanggilmu, maka hendaklah engkau meninggalkan salat sunnah itu dan, ya, menjawab daripada panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya dengan, ya, menjawab panggilan ibu, orang tua, itu adalah merupakan kewajiban. Sehingga ketika seseorang, ya, salat sunnah lalu, ya, dia dipanggil oleh ibunya, maka hendaklah dia mendahulukan, ya, panggilan ibu, panggilan orang tua dibanding,
ya, dia terus meneruskan daripada solatnya, sebab ya di situ berhadapan antara sunnah dengan wajib. Sehingga ya, itulah para ulama memberikan sebuah kesimpulan ya, kenapa Juraij, ya, ada kisah Juraij ya, yang dituduh berzina ya oleh seorang wanita pezina ya, disebabkan karena apa? Karena ibunya datang mengetuk-ngetuk pintu ya, pintu rumahnya, lalu dia tidak menjawab ya panggilan daripada ibunya, disebabkan karena dia dalam keadaan beribadah ya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ibunya pun jengkel, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij hingga dia melihat wanita-wanita pezina. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada doa ibunya, terjadi pada diri Juraij. Kenapa bisa terjadi? Padahal ya, Juraij dalam keadaan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan karena Juraij salah. Kenapa salah? Karena dia lebih mempertahankan ibadah-ibadah sunnah daripada ya menjawab daripada ya, panggilan ibunya, yang itu adalah merupakan suatu kewajiban. Maka sama dengan hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana ya, sahabat ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia beralasan melaksanakan salat sunnah, sedangkan dia dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ya, jawablah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya apabila dia memanggil kalian ya. Summa qala li, ya, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padaku ya, berkata kepada Sa'id ibn al-Mu'allib, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Qur'anil Karim." Sungguh aku ingin mengajarkan kepadamu satu surah di dalam Al-Quran, di mana surah ini adalah merupakan a'zamu suwar, surah yang paling agung di dalam Al-Quran ya. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid ini. Summa akhadha biyadi, kemudian Nabi SAW mengambil dan memegang tanganku. Falamma arada an yakhruja qultulah, maka tatkala Nabi SAW hendak keluar dari masjid, aku berkata padanya, alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an, bukankah engkau telah berkata bahwa aku akan mengajarkan kepadamu satu surah, di mana surah itu adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Qala, maka Nabi SAW menjawab ya, ini adalah mahallus syahid. Nabi menjawab pertanyaan sahabat menggunakan ya, ayat-ayat Al-Quran. Nabi bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Surah yang dimaksud itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surah Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladhi utituhu. Dia adalah as-sab'ul mathani, surah yang punya 7 ayat yang terulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dia adalah Al-Quran yang agung ya, alladhi utituhu, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada pertanyaan sahabat-sahabatnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Dan juga dalam contoh yang lain ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamat ar-rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan makhluk, hatta idza faragha minhum, hingga ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan semua makhluk, qabat ar-rahim,
maka berdirilah rahim. Qalat, berkata, hadza maqamul a'idzi minal qati'ah. Ini adalah tempat orang yang berlindung minal qati'ah, dari memutus tali silaturahim. Dia ingin menjelaskan tentang keutamaan seseorang menyambung tali silaturahim. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ama tardina an asila man wasalaki, tidakkah engkau ridha wahai rahim, aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambung hubungan tali silaturahim, wa aqta'u man qata'aki, dan aku akan memutus hubungan kepada orang yang memutus tali silaturahim. Qalat bala, maka rahim pun berkata, tentu saya ridha hal itu terjadi. Qala fadhaki laki, maka Allah berkata padanya, fadhaki laki, itulah untukmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan kepada orang yang senantiasa menyambung hubungan tali silaturahimnya, dan Allah akan memutus hubungan kepada orang yang memutus tali silaturahimnya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u in syi'tum, bacalah ayat jika kalian mau. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian mengira, kalian apabila telah berkuasa, an tufsidu fil ard, kalian akan berbuat kerusakan di atas permukaan bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memutus hubungan tali silaturahim kalian. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat mereka. Allah akan buat mereka itu tuli, dan Allah Subhanahu wa taala akan membutakan penglihatan-penglihatan mereka. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka itu telah terkunci, tertutup, tidak mampu lagi untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka juga dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan ayat Al-Quran tentang bahaya bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, dan bagaimana rahim ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana keutamaan bagi orang-orang yang menjaga hubungan tali silaturahim, dan bahaya bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim. Dengan Allah Subhanahu wa taala akan memutus hubungan dengannya, dan juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka, akan menjadikan mereka itu tuli, menjadikan mereka itu buta, tidak dapat lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa kana yasta'milu al-hujaj al-aqliyah li iqna'is sa'il. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara interaksi beliau ketika beliau ditanya, kadang-kadang beliau juga memberikan hujjah-hujjah, memberikan alasan-alasan al-aqliyah, secara akal, tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan hadis, namun menggunakan rasio, menggunakan akal, li'iqna'is sa'il, untuk
memuaskan ya orang yang bertanya padanya, ya, di mana ketika ada orang yang kadang-kadang dia tidak yakin dengan Al-Quran, dia tidak yakin dengan hadis-hadis Nabi SAW, maka kita mesti pahamkan dia dengan cara, ya, bagaimana dia mengerti secara akal sehat. Dan itu hukumnya boleh kita, ya, menjelaskan sesuatu dengan akal gitu, dalil-dalil akal. Ya, sebab Nabi SAW juga, ya, biasa, ya, menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya dengan cara dalil-dalil akal. Jadi boleh kita berhujjah dengan Al-Quran, apalagi kalau dia adalah orang Islam, ya, yang dia yakin dengan Al-Quran, maka kita jelaskan dia dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan kepadanya dengan hadis-hadis Nabi SAW. Namun kalau keduanya itu dia tidak percaya, dia tidak yakin, maka boleh kita dengan menggunakan, ya, dalil-dalil akal. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhum, anna rajulan qala, bahwasanya ada seseorang berkata, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhi. Wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa orang-orang kafir itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala wajhi, dibangkitkan dengan di atas wajah-wajah mereka. Artinya Allah bangkitkan orang-orang kafir itu, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ini kan sesuatu yang tidak bisa terjadi, ya, di atas permukaan bumi ini. Ada orang berjalan pakai kaki, biasanya ada orang berjalan pakai kepala, biasanya orang itu berjalan menggunakan kaki. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa, ya, membangkitkan orang-orang kafir itu berjalan dengan kakinya? Qala, maka Nabi SAW menjawab, alaysa alladhi amshahu ala ar-rijlaini fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Nabi mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala, ya, amshahu ala ar-rijlain, mampu menjadikan manusia itu berjalan di atas dua kaki, juga mampu, ya, menjadikan seseorang itu berjalan di atas kepalanya. Apa yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kalau di dunia kita bisa berjalan di atas kaki, ya, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tentu berjalan di atas kepala juga mampu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama halnya ketika orang-orang kafir itu menegur kulit-kulit mereka, ya. Kulit bisa berbicara, jamaah sekalian, ya. Kulit bisa berbicara, tangan bisa berbicara, kaki bisa berbicara, bahkan benda-benda mati bisa berbicara. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa terjadi, ya, di atas permukaan bumi ini. Namun di akhirat kelak semuanya bisa terjadi, ya. Maka, ya, Nabi SAW mencoba untuk meyakinkan sahabat dengan, ya, logika bahwa apa yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Qala al-Hafidh qala Qatada, bala wa izzatu rabbina, ya. Maka berkatalah Qatada, ya, bala, tentu itu bisa terjadi. Wa izzati rabbina, demi, ya, kemuliaan Tuhan kami, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar, berkata al-Hafidh Ibnu Hajar, wal hikmatu fi hasyril kafir ala wajhihi annahu uqiba ala adami sujud lillahi ta'ala fi dunya, ya. Hikmahnya kenapa orang-orang kafir itu dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan terbalik, ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dikarenakan karena mereka dihukum, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini.
ya, sehingga mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun orang-orang muslim, ya, yang mereka ridha menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sujud, menjadikan kepalanya di bawah, ya, karena ya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan muliakan mereka. Adapun orang-orang kafir, maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan cara seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya, ya, di mana Nabi SAW memberikan jawaban dengan dalil-dalil akal kepada sahabatnya, sehingga sahabat bisa, ya, menerima daripada penjelasan Nabi SAW. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Inna ummi matat." Sesungguhnya ibuku telah meninggal. "Wa 'alaiha shaumu syahrin." Dan dia punya utang, ya, puasa sebulan. Artinya ibunya meninggal, ya, dan dia punya utang puasa selama sebulan, ya, karena mungkin ibunya sakit, ya, di bulan Ramadan yang belum sempat dia ganti daripada puasanya itu, lalu meninggal. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak, ya? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, "Ara'aiti law kana 'alaiha dainun akunti taqdihi?" Bagaimana pendapatmu jika seandainya ibumu itu punya utang? Apakah kamu wajib untuk membayar utangnya? Qalat na'am. Maka wanita itu mengatakan, ya tentu saya mesti membayar daripada utang, ya, ibuku itu. Qala, maka Nabi SAW berkata, "Fadainullahi ahaqqu bil qada." Maka utang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih wajib untuk ditunaikan. Kalau kamu, ya, merasa wajib untuk menunaikan utang-utang ibumu kepada sesama manusia, bagaimana jika seandainya itu utangnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu lebih wajib untuk ditunaikan. Nabi SAW di sini menggunakan dalil akal, ya, sehingga, ya, wanita ini pun, ya, merasa puas, yakin, ya, dengan penjelasan Nabi SAW. Kemudian dalil yang lainnya, an Atha ibn Yasar anna Rasulullah SAW sa'alahu rajulun. Dari Atha bin Yasar bahwasanya ada seseorang yang datang bertanya kepada Nabi SAW. Faqala, lalu berkata, "Ya Rasulullah, astazinu ala ummi." Ya Rasulullah, apakah kalau saya hendak masuk rumah, saya harus, ya, izin terlebih dahulu kepada ibu saya? Ini adalah adab masuk rumah seorang anak. Jika dia hidup bersama dengan ibunya di rumah, ya, lalu ketika dia hendak masuk rumah dan ibunya ada di dalam rumah, apakah wajib untuk ketuk-ketuk pintu dulu? Wajibkah dia untuk memberi salam terlebih dahulu? Ya. Qala na'am. Maka Rasulullah SAW menjawab, iya, wajib hukumnya seorang anak ketika dia hendak masuk menemui ibunya untuk terlebih dahulu minta izin. Jangan tiba-tiba langsung buka pintu masuk ke rumah, masuk ke kamar ibu, tidak boleh. Qala rajul, laki-laki itu berkata, "Inni ma'aha fil bait." Saya akan hidup tinggal bersama dalam satu rumah dengan ibu saya. Masa saya harus, ya, izin terlebih dahulu ketika hendak masuk rumah? Faqala Rasulullah, "Istazin 'alaiha." Nabi tetap menjawab, kamu wajib, ya, untuk minta izin terlebih dahulu sebelum kamu masuk menemui ibumu. Ya. Faqala rajul, "Inni khadimuha." Laki-laki itu membantah lagi, dia mengatakan, "Saya ini pelayan ibu saya. Ya, mestinya, ya, tak perlu ada izin-izin gitu."
Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, "Istazin 'alaiha." Tetap kamu wajib untuk minta izin terlebih dahulu. Atuhibbu an taraha uryana? Di sini Nabi sallallahu memberikan alasan dengan cara alasan akal. Apakah kamu mau melihat ibumu dalam keadaan telanjang? Qala la. Sahabat itu mengatakan tentu tidak. Qala fasta'zin 'alaiha. Makanya kamu izin terlebih dahulu sebelum masuk menemuinya. Ya bisa saja ibumu itu dalam kamar dalam keadaan tidak berpakaian, tiba-tiba kamu masuk, kamu akan melihat ibumu dalam keadaan telanjang. Oleh karena itu tetap walaupun seorang ibu wajib seorang anak itu untuk izin terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kamar ibunya atau masuk ke dalam rumah ibunya walaupun dia serumah dengan ibunya. Nabi SAW memberikan jawaban akal. Apakah kamu mau lihat ibumu itu dalam keadaan telanjang? Ini adalah iya. Itu berarti itu adalah merupakan alasan kenapa seseorang mesti izin terlebih dahulu sebelum dia masuk ke dalam kamar orang tuanya, kamar ibunya, ataupun kalau dia lagi di luar rumah sebelum masuk ke dalam rumah. Kemudian juga dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, "Inna fatan syaban atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala." Ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, izin li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Fa aqbala al-qaumu alaihi fazajaruhu qalu mahmah. Ketika sahabat-sahabat mendengarkan perkataan daripada pemuda ini, mereka pun semuanya menghadap, memandang kepada pemuda ini, dan marah padanya. Mereka berkata mahmah, Faqala, maka Nabi SAW berkata, "Udnu," mendekatlah padaku. Fadana minhu qariban, lalu pemuda itu pun mendekat kepada Nabi SAW. Qala fajalasa, qala, kemudian orang itu pun duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata padanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Apakah kamu mau hal itu, masalah berzina kepada ibumu? Apakah kamu mau ibumu dizinai? Qala la wallah ja'alani Allahu fida'ak. Tentu tidak. Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Enggak mungkin hal itu. Saya mau. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Maka Nabi kemudian mengatakan, manusia juga tak ada yang mau diperlakukan hal itu kepada ibu-ibu mereka. Qala afatuhibbuhu li ibnatik? Apakah hal itu mau diperlakukan kepada putrimu? Orang lain berzina kepada putrimu, kamu ridha, kamu mau? Qala la wallah ya Rasulullah. Maka pemuda ini pun berkata, tentu tidak ya Rasulullah. Qala walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Begitupun orang, enggak ada orang yang mau ada orang yang menzinai putri-putri mereka. Qala afatuhibbuhu li ukhtik? Apakah kamu itu mau diperlakukan pada ukhtik, saudarimu? Qala la wallah. Lalu pemuda ini pun berkata, tidak demi Allah, saya enggak akan mau dan akan ridha jika saudariku dizinahi oleh orang. Qala walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Begitupun orang lain dia juga tidak mau diperlakukan hal itu kepada saudari-saudari mereka.
Qala afatuhibbuhu li'ammatik. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah kamu mau ya hal itu diperlakukan kepada ya tantemu, ya bibimu? Qala la wallah ja'alani Allahu fida'ak. Ya tentu tidak. Ya, saya tidak akan ridha ya tante saya diperlakukan dizinahi oleh orang. Qala walan nasu yuhibbunahu li'ammatihim. Juga manusia tidak mau diperlakukan hal itu kepada ya tante-tante mereka. Afatuhibbuhu li khalatik. Apakah kamu mau diperlakukan hal itu kepada bibimu? Qala la wallah. Ya, tidak demi Allah. Qala walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Juga orang tidak akan mau ya tante-tante mereka diperlakukan ya dizinahi oleh orang. Semua orang tidak mau. Ya, dan kita semuanya punya ibu, punya anak wanita, punya saudari, punya tante, ya, kita juga punya. Bagaimana kalau keluarga-keluarga dekat kita itu dizinahi oleh orang? Ya, apakah kita ridha? Tentu tidak ridha. Kita akan marah. Maka begitu pun dirimu kalau menzinahi wanita-wanita lain, mereka juga punya keluarga yang tidak ridha diperlakukan sama oleh dirimu. Maka coba kamu lihat pada dirimu. Ini adalah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang datang bertanya kepada beliau itu betul-betul dapat mengerti, dapat paham dengan cara apa? Dengan cara penjelasan secara akal. Yang tentu bisa saja bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjelaskan, oh tidak boleh, haram berzina. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Ya. Ada dalilnya dari Al-Quran, namun Nabi tidak menggunakan itu. Ya, Nabi SAW menggunakan dalil akal yang dengannya sahabat ini mudah untuk memahami dan mengerti daripada penjelasan dan jawaban dari Nabi SAW. Jadi kesimpulannya bahwa seseorang ketika hendak memberikan jawaban kepada orang lain, boleh dia menggunakan dalil Al-Quran, boleh juga dia menggunakan dalil secara akal, juga boleh dia memberikan contoh-contoh yang dengannya dapat dia mengerti daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita pelajaran agar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita bagaimana semestinya kita dapat berinteraksi dengan orang-orang yang bertanya kepada kita, yang dengannya dia akan mudah memahami dan menerima daripada penjelasan-penjelasan atau jawaban-jawaban kita kepada dirinya. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan hal ini dapat kita mengikuti daripada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan daripada hukum-hukum, dalam mengajarkan kepada kaum muslimin tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah-wasilah, dengan cara-cara yang baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.